Halo calon arsitek muda, bertemu lagi dengan saya RR Sophia Ratnahariati dalam materi pembelajaran mengenai perkembangan arsitektur Timur dan Barat. Halo arsitek muda, bertemu lagi dengan saya RR Sophia Ratnahariati pada materi pembelajaran pengantar arsitektur yang pada kesempatan kali ini mengambil tema tentang perkembangan arsitektur Timur dan Barat. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Untuk memahami perkembangan arsitektur Timur dan Barat, sebelumnya kita perlu mengetahui lebih dahulu perbedaan cara pandang antara arsitektur Timur dan Barat. Arsitektur Timur dan Barat memiliki perbedaan pada cara pandangnya. Pada arsitektur Barat lebih bersifat material, sedangkan pada arsitektur Timur lebih bersifat spiritual. Kemudian arsitektur Barat lebih mementingkan objek dan tata cara membangun, sedangkan arsitektur Timur lebih memandang proses dan nilai-nilai spiritual yang dikaitkan dengan hubungan yang lebih luas, dalam hal ini sosial dan spiritual. Kemudian arsitektur Barat juga selalu berusaha untuk mengatasi alam, sedangkan arsitektur Timur lebih menekankan kepada keharmonisan antar manusia dengan masyarakatnya, manusia dengan alam atau lingkungannya, dan manusia dengan Yang Maha Pencipta. Penggunaan ruang Jepang atau Japanese space dalam hal yang mendasar sangat dipengaruhi oleh berbagai kepercayaan. Hal ini tentunya sangat erat dengan dasar falsafah kebudayaan orang Jepang, yaitu Lao Tse dan Confucius. Di sini kita lihat sebuah rumah tradisional Jepang yang memiliki filosofi kesederhanaan dari ritual minum teh. Konsep ruang mencakup pemikiran dan perasaan yang diekspresikan di dalam kebudayaan khas Jepang, di mana untuk menyampaikan arti yang sempurna harus disertai isi jiwa, raga, pikiran, dan fisik. Ruang bagi orang Jepang merupakan susunan dan pilihan terhadap kepekaan yang mendasar terhadap sejarah dan menentukan unsurnya asli atau tidak. Secara umum, karakteristik ruang Jepang terkandung pada panca indera. Contoh yang paling sempurna mengenai ruang di dalam arsitektur Jepang adalah rumah teh. Kesederhanaan rumah teh, di mana bentuk pendekatan-pendekatan yang didasarkan pengalaman terhadap ruang, diekspresikan dengan sangat jelas dalam prinsip dasar kesucian dari upacara minum teh. Dalam upacara ini, peserta dituntut untuk membuka diri hingga pada sifat-sifat yang mendasar. Untuk mencapai keadaan jiwa yang tinggi ini, semua indera harus berjalan dengan serasi. Contoh arsitektur timur yang lain adalah arsitektur India. Bagi arsitektur India, Mangunwijaya menulis, dalam sisi yang lain pada budaya India, suatu wilayah dipandang sebagai mandala, yaitu suatu bentuk yang berdaya gaib. Pada setiap bagian daerah bangunan memiliki nilai gaib yang berdasarkan susunan atau daya mandala tadi. Mandala dalam bahasa Sanskerta berarti secara harafiah adalah bermakna lingkaran. Mandala adalah sebuah konsep Hindu, tetapi juga dipakai dalam konteks agama Buddha yang merujuk pada berbagai benda nyata. Dalam praktiknya, mandala sudah menjadi nama umum untuk rencana yang manapun, baik grafis maupun geometris, merupakan pola yang mewakili kosmos secara metafisik atau simbolik, mikrokosmos semesta dari perspektif manusiawi. Mandala khususnya bisa dipakai selama meditasi sebagai benda untuk memusatkan perhatian. Di Jawa, bangunan atau karya arsitektur selalu dikaitkan dengan hal-hal yang spiritual, dan selalu perlu ada aturan perhitungan-perhitungan yang disebut dengan pitungan. Misalnya pada Mocopat. Mocopat merupakan dasar dari penyusunan wilayah dan desa-desa di Jawa, yang ternyata juga ada kaitannya dengan suatu aturan-aturan untuk berbagai hal. Kemudian adanya lambang-lambang pada bangunan tradisional Jawa
juga menjadikan arsitektur Jawa menjadi sebuah bangunan yang syarat akan makna. Seperti adanya relief Dewata Nawasangga yang terdapat pada tumpal pada Sokoguru. Biasanya melambangkan 9 hawa nafsu manusia yang harus dapat dikendalikan. Selanjutnya kita membahas contoh arsitektur barat. Tentu sudah banyak yang tahu bangunan karya Frank Lloyd Wright, yaitu Falling Water yang berada di Mill Run, Pennsylvania, adalah sebuah bahasa arsitek dalam menangkap peluang-peluang yang telah disediakan oleh alam, sekaligus mengaturnya secara mengagumkan yang nampak dari denah yang dihasilkan. Antara dinding masif yang dibuat manusia dengan suatu fitur-fitur alamiah yang ada di sekitar bangunan, akhirnya berhubungan dengan baik dan tidak ada yang dikurangi tujuan dan manfaatnya. Bangunan ini merupakan bangunan villa yang berada di sebuah hutan dan tepian sungai. Air terjun yang ada pada bangunan ini adalah air terjun alami, di mana sungai yang melintasinya dialirkan melewati bagian dalam rumah, sehingga bangunan ini sangat menyatu dengan alam. Desain yang memanfaatkan potensi dari lingkungan di sekelilingnya menjadikan karya desain ini merupakan karya yang ekologi. Sebuah karya desain yang bisa sangat efektif, dikarenakan keberadaannya yang terlihat sangat kontras dan bertentangan dengan sekelilingnya. Keberadaan yang submasif atau menyatu dengan sekelilingnya dalam hal tertentu terdapat pada suatu hubungan yang harmonis antara lingkungan tersebut kepada bentuk pengolahan arsitektural yang diterapkan pada bangunannya. Jadi, di sini kita bisa lihat bagaimana aliran sungai tersebut melintasi bagian dari bangunan dan menjadikan bangunan tersebut sangat menyatu dengan alam. Contoh arsitektur barat yang lain adalah garapan Le Corbusier. Bangunan yang cukup dikenal dengan nama Villa Savoye ini menggunakan aliran kubisme sebagai sesuatu yang irasional namun romantis. Kubisme yang diterapkan pada bangunan Villa Savoye merupakan salah satu pendekatan estetika dalam arsitektur. Kubisme menjadi ekspresi yang menampilkan kemurnian bangunan yang sepi ornamen, sejalan dengan adagium arsitektur modern yang menilai bahwa ornamen is a crime. Teori ini muncul karena adanya keinginan untuk melepaskan diri dari penggunaan ornamen dengan berprinsip bahwa tanpa ornamen, bangunan tetap bisa tampak lebih indah. Bangunan Villa Savoye yang didominasi dengan bentuk kubisme dan dinding bangunan ini hampir seluruhnya full kaca, menyebabkan bangunan ini nampak bisa menyatu dengan alam. Karena saat kita berada di dalamnya, kita akan melihat pemandangan yang luas dan seperti seolah tidak terbatas. Minimalisir kolom pun dibuat agar bangunan terlihat lega dan tidak memiliki sekat-sekat yang cukup berarti. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana hubungan arsitektur dengan kebudayaan. Kebanyakan bangunan tradisional, misalnya pemukiman, adalah gambaran duniawi dari citra surgawi. Di sini tercakup sebuah poros bumi, pusar-pusar dunia, arah pokok, sifat bulat, sifat segi panjang, dan kesemuanya itu merupakan upaya untuk membedakan daerah yang suci dan juga bagian yang secara manusiawi merupakan suatu tempat yang dapat didiami dari kekacauan duniawi dan sekitarnya. Bangunan-bangunan merupakan kiasan bagi setiap keadaan, konteks-konteks, dan juga bagan-bagan sosial. Bangunan dianggap sebagai sesuatu yang mikrokosmos yang diatur dengan cara yang sama seperti alam semesta. Selain juga merupakan ciptaan yang luar biasa rumitnya. Seperti pada bangunan Candi Borobudur yang menerapkan prinsip mandala, denah Candi Borobudur membentuk mandala, yang dalam Sanskerta merupakan lingkaran kesempurnaan. Adanya pola geometris yang melambangkan alam semesta dalam kosmologi Hindu-Buddha menyebabkan ajaran Buddha membagi alam semesta menjadi 3 unsur. Nah, secara kosmografis, susunan itu meliputi Kamadhatu, Rupadhatu, serta Arupadhatu. 3 unsur alam semesta yang ada di dalam filsafat Candi Borobudur yang terdiri dari Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu adalah merupakan perlambang dari siklus hidup manusia, dari yang
bagian paling terbawah adalah manusia yang memiliki unsur nafsu, kemudian manusia yang memiliki unsur wujud, dan akhirnya manusia yang mencapai kesempurnaan jiwa atau ruh sehingga menjadi unsur yang tak berwujud. Bangunan-bangunan adalah cara menata perilaku dengan menempatkannya ke dalam satu tempat dan rona-rona yang tersendiri, dan yang dapat dibedakan dari masing-masing menurut suatu perilaku serta peranan yang ajak. Pada suatu lingkungan binaan atau kawasan, biasanya makna-makna akan tersampaikan untuk membantu melayani tujuan kemasyarakatan dengan memberikan kerangka ruang dan waktu ataupun sistem-sistem rona untuk tindakan manusia dan perilaku yang tepat. Sehingga arsitektur dengan cara membuat perbedaan yang dapat terlihat di tempat-tempat menyampaikan informasi tentang penataan ruang sosial, waktu, dan lain-lain dari masyarakat. Sehingga arsitektur berkembang dari kebudayaan. Dan fase-fase kebudayaan tersebut akan menciptakan bentuk arsitektur yang tentunya akan bervariasi. Dari satu kebudayaan yang satu dengan satu kebudayaan yang lain akan memiliki ciri khas tersendiri, walaupun dasar atau akar budaya yang berasal itu sama. Misalkan pada bangunan Candi Borobudur. Memiliki ajaran dasar agama Buddha dalam desainnya, pada bangunan Candi Borobudur tetap mencirikan bentuk dari keadaan di Indonesia. Dan tentunya akan berbeda pada bangunan Candi Buddha yang ada di negara lain. Kemudian, contoh-contoh bangunan kolonial yang ada di Indonesia. Kebudayaan kolonial yang sempat ada di Indonesia pada masa penjajahan menyisakan berbagai macam peninggalan bersejarah dan bangunan-bangunan arsitektural yang cukup megah dan masih terawat hingga sekarang. Akan tetapi, bentuk dari bangunan kolonial yang ada di Indonesia ini memiliki akulturasi dengan bentuk kearifan lokal yang ada di Indonesia. Misalkan pada bentuk atapnya, kemudian bentuk jendela yang lebih banyak bukaan pada bangunan kolonial yang ada di Indonesia, dikarenakan menjawab permasalahan terhadap iklim tropis yang ada di Indonesia. Sehingga walaupun sama-sama menggunakan aliran yang aslinya berasal dari Eropa, akan tetapi bangunan yang ada di Eropa memiliki bentuk yang berbeda tentunya dengan yang ada di Indonesia. Strategi perencanaan dengan pendekatan budaya. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karya tersebut. Unsur-unsur universal kebudayaan meliputi sistem religi atau agama kepercayaan, sistem dan organisasi masyarakat, sistem pengetahuan atau teori yang digunakan, kemudian bahasa atau makna atau semiotik, kesenian atau adat istiadat, sistem mata pencarian, dan sistem teknologi. Ketujuh unsur universal kebudayaan ini semua dapat diterapkan pada sebuah karya arsitektural, di mana sebuah karya arsitektural akan memiliki kepercayaannya sendiri, kemudian merupakan tempat komunal bagi masyarakat atau penggunanya, dan biasanya karya arsitektur itu akan menentukan teori yang akan digunakan dan juga memiliki bahasa makna pada setiap elemen desainnya. Kesenian, sistem mata pencarian, dan teknologi pun berperan dalam perkembangan karya arsitektural. Bagaimana bentuk kesenian, kemudian bagaimana tingkat ekonomi sosial pada sistem mata pencarian, dan juga sistem teknologi yang digunakan untuk menjawab permasalahan terhadap lingkungan akan nampak pada sebuah desain karya arsitektural. Hierarki kebudayaan manusia menurut Abraham Maslow. Arsitektur termasuk dalam seni bangunan, tetapi unsur dan kebudayaan yang lain tidak bisa terlepas satu sama lain. Dalam piramida hierarki kebudayaan ini, paling bawah
adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan dasar yang perlu dimiliki, perlu didapatkan oleh manusia. Kemudian rasa aman. Pada suatu karya arsitektur, rasa aman sangat dibutuhkan agar pengguna atau penghuni pada sebuah karya arsitektural dapat berdiam dengan aman dan nyaman. Kemudian kebutuhan sosial. Sebagai makhluk sosial, tentunya sangat membutuhkan ruang berkumpul ataupun ruang-ruang sosial yang dapat tercipta dari sebuah karya arsitektural. Harga diri atau kehormatan dan ego. Suatu karya arsitektural dapat merupakan sebuah bentuk dari tingkatan sosial dan menjadikan sebuah lambang dari kehormatan, harga diri, juga kebanggaan dari status sosial tertentu. Sehingga dari kesemuanya itu, sebuah karya arsitektural yang merupakan hasil kebudayaan manusia merupakan suatu bentuk aktualisasi diri dari pemilik ataupun pengguna yang ada pada karya arsitektural tersebut. Filsafat arsitektur Timur dan Barat. Di sini ada sebuah tabel yang membagi filsafat Timur dan Barat dari lingkup, arah, bentuk perkembangan, dan sifatnya. Dari lingkupnya, filsafat Timur lebih melihat objek dalam hal makrokosmos, serta ingin menyesuaikan diri dengan alam. Sedangkan pada filsafat Barat, lingkup suatu objek lebih melihat pada mikrokosmos dan ingin menguasai serta memanfaatkan alam. Kemudian dari sudut arahnya, filsafat Timur berkembang ke arah spiritual dengan bentuk fisik yang memiliki makna sedikit kabur. Akan tetapi pada filsafat Barat, arah berkembang dengan mengutamakan nalar serta bentuk fisik yang memiliki makna yang sangat jelas. Bentuk perkembangan secara filsafat Timur lebih secara siklus, sedangkan pada filsafat Barat lebih secara garis lurus. Pada filsafat Timur, sifat dari sebuah bangunan lebih bersifat spiritualistis, sedangkan pada filsafat Barat, bangunan lebih bersifat materialistis dan rasionalistis. Hasil karya arsitektur tradisional di Indonesia, atau dalam hal ini filsafat Timur, cenderung sebagai hasil pola alam pikir mistis. Sedangkan di Barat merupakan hasil budaya alam pikiran ontologis. Tahapan-tahapan kebudayaan ditinjau dari segi alam pikiran. Yang pertama, tahapan mistis. Tahapan-tahapan kebudayaan ditinjau dari segi alam pikiran. Yang pertama adalah tahapan mistis. Tahapan ini merupakan tahapan sikap manusia yang merasakan dirinya dikepung oleh kekuatan alam atau gaib di sekitarnya, di mana manusia berpartisipasi dengan daya kekuatan alam hingga tidak mempunyai identitas. Di sini kita lihat bagaimana objek alam lingkungan mendominasi dari sebuah subjek, yaitu manusia. Kemudian pada tahap ontologis, tahapan sikap manusia yang melepaskan diri dari kepungan kekuatan alam, di mana manusia mengalami jarak terhadap alam dan segala kekuatannya. Sehingga manusia mulai mencari dasar hakikat segala sesuatu dan berpikir secara logika. Di sini kita lihat bahwa terdapat jarak antara subjek atau manusia terhadap objek atau alam atau lingkungan atau dunia. Kemudian selanjutnya adalah tahapan fungsional, di mana di sini adalah tahapan manusia tidak lagi sekedar mengambil jarak terhadap objek penyelidikan atau alam, tetapi mulai mengadakan hubungan dengan cara-cara yang baru terhadap sesuatu dalam lingkungannya. Manusia dan alam akan saling terbuka dan mulai pada tahap eksploitasi atau pemanfaatan terhadap alam. Jadi seperti ini, manusia berusaha untuk menguasai alam, sementara alam juga berusaha untuk menguasai manusia. Pada proses pembentukan budaya, Barat dan Timur terdapat perbedaan. Pada arsitektur Barat, tata laku individu menjadi dasar dari tata laku kelompok. Kemudian tata laku kelompok ini akan menciptakan hubungan alam dengan manusia, di mana manusia nantinya akan lebih dominan daripada alam. Hal ini berbanding terbalik dengan arsitektur Timur. Pada arsitektur Timur, hubungan alam dengan manusia menjadi dasar pertimbangan pada sebuah desain. Kemudian tata laku kelompok disesuaikan dengan keadaan alam dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan tata laku individu
didasarkan dari apa yang terjadi pada tata laku kelompok. Sehingga nantinya setiap individu akan memiliki rasa tepos liro, akan memiliki rasa saling menghargai, dan juga dapat menggunakan sebuah karya arsitektur itu dengan lebih arif dan juga memanfaatkan potensi-potensi alam yang ada. Sedangkan manifestasi budaya Barat dan Timur, di sini kita melihat bahwa tata laku individu pada arsitektur Barat lebih bebas, sedangkan pada arsitektur Timur, individunya lebih fungsional. Kemudian pada tata laku kelompok, arsitektur Barat lebih merupakan hasil dari keputusan masyarakat yang demokratis. Sedangkan arsitektur Timur merupakan hasil dari masyarakat yang cenderung memiliki sifat saling menolong atau altruistis. Selanjutnya, hubungan manusia dengan alam. Pada arsitektur Barat, alam digunakan sebagai sumber, sedangkan pada arsitektur Timur ada sebuah harmoni kosmis antara alam dengan manusia. Dan di sini kita lihat bentuk panahnya pun berbeda. Pada arsitektur Barat, keinginan individu adalah hal yang paling utama, sedangkan pada arsitektur Timur, harmoni kosmis terhadap hubungan alam dan manusia adalah salah satu hal yang utama. Pada bentuk manifestasi arsitektonis, pada arsitektur Barat, yang diutamakan adalah human comfort, kemudian privacy, dan bagaimana manusia dapat beradaptasi dengan lingkungan. Sedangkan pada arsitektur Timur, lebih dipertimbangkan keserasian suatu karya dengan alam, kemudian bagaimana menciptakan sebuah ruang komunal yang sehat, yang berdampak positif terhadap penggunanya, kemudian dapat digunakan untuk kebutuhan dan pengembangan karakter setiap manusianya. Nah, kemudian di sini manusia akan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, dengan masyarakat sekitar, juga menjawab sebuah karya arsitektur, di situ merupakan bentuk aktualisasi diri dari manusia. Bentuk-bentuk interaksi sosial, ada kerjasama, yaitu perorangan dan kelompok manusia mencapai tujuan tertentu. Di sini ada proses asimilasi. Asimilasi adalah penggabungan dua unsur kebudayaan atau lebih yang menjadi satu unsur yang berbeda. Sedangkan akulturasi adalah diterimanya unsur kebudayaan dalam satu masyarakat tanpa merubah kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Nah, yang sering terjadi adalah kedua hal ini. Jadi ada sebuah karya arsitektur yang menggunakan asimilasi, kemudian ada juga yang menggunakan proses akulturasi. Kemudian bentuk-bentuk interaksi sosial selanjutnya adalah persaingan, di mana perorangan atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang ada pada suatu masa dan menjadi pusat perhatian tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman. Persaingan selalu timbul dalam suatu masyarakat, karena masyarakat selalu terjadi lapisan-lapisan sosial seperti kekayaan, kekuasaan, dan lain-lain. Di sini kita lihat sebuah bangunan yang harmonis. Jika dipadukan dengan bangunan yang indah, apakah akan egois? Nah, egois sendiri cenderung terjadi karena identitas sosial dan kecenderungan untuk meniru. Bentuk interaksi sosial selanjutnya adalah pertentangan. Perorangan atau kelompok manusia yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan kekerasan atau ancaman. Di sini contohnya adalah rumah Batak Toba. Pada bangunan ini terdapat desain untuk berperang, sehingga ada bentuk teras ya yang digunakan oleh masyarakat Batak Toba ini sebagai benteng pertahanan dari orang yang mengajak berperang. Kemudian bentuk interaksi sosial ada akomodasi.
Akomodasi adalah suatu keadaan seimbang dalam interaksi antara perorangan atau kelompok yang berhubungan dengan norma dan nilai sosial yang berlaku. Di sini contohnya adalah alun-alun sebagai tempat berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Biasanya bangunan akan mengelilingi alun-alun, kemudian alun-alunnya akan menjadi sebuah open space untuk masyarakat itu akan bertemu, kemudian berkomunikasi, juga menyampaikan aspirasinya terhadap pimpinan. Hubungan arsitektur, seni, teknologi, dan manusia. Pada bagian 1, arsitektur tradisional lebih didominasi oleh hubungan seni dan agama. Kemudian pada abad ke-19 dan ke-20, arsitektur sangat dipengaruhi oleh ekonomi dan teknologi. Dan sekarang, dalam pintu sintesa baru di mana arsitektur juga berakar dari kemasyarakatan dan ekologi, di mana manusia diletakkan pada posisi sentral. Kemudian selanjutnya ada modernisasi, adaptasi, dan westernisasi. Modernisasi adalah suatu usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia. Kemudian untuk orang Indonesia, hal itu berarti merubah berbagai sifat dan mentalitas yang dimiliki sebagai bangsa Timur. Seharusnya modernisasi tidak merubah kepribadian bangsa Indonesia. Contohnya di sini adalah sikap kritis, analitis, teknologi, globalisasi, dan lain-lain. Sedangkan adaptasi budaya Barat adalah penggunaan unsur-unsur kebudayaan Barat tanpa perlu hidup dengan gaya hidup orang Barat. Contohnya di sini adalah sistem pendidikan, administrasi negara, dan lain-lain. Kemudian untuk westernisasi, di mana West berarti Barat, di situ nampak jelas bahwa usaha meniru gaya hidup orang Barat. Orang Indonesia dengan gaya westernisasi belum tentu mempunyai mentalitas yang modern. Contohnya, seorang yang menggunakan rumah gaya Spanyol atau Mediterania, ataupun gaya dari Eropa lainnya misalkan. Tapi belum tentu dia memiliki mentalitas yang modern. Jadi tetap masih menggunakan kebudayaannya, dalam hal ini adat istiadatnya, walaupun bentuk rumah atau huniannya adalah bentuk rumah gaya Spanyol ataupun gaya Mediterania ataupun gaya-gaya yang bukan berasal dari Indonesia. Kesimpulannya, suatu bentuk modernisasi tidak memerlukan westernisasi. Jati diri arsitektur di Indonesia. Secara umum, suatu karya arsitektur akan dirasakan dan dilihat sebagai karya yang bercorak Indonesia bila karya tersebut mampu membangkitkan perasaan dan suasana keindonesiaannya lewat rasa dan suasana. Kemudian, karya tersebut juga mampu menampilkan unsur dan komponen arsitektural yang nyata-nyata, menampakkan corak kedaerahannya, tetapi tidak hanya sebagai sebuah bentuk tempelan atau tambahan saja. Sehingga ornamen kedaerahan yang diterapkan pada sebuah karya arsitektural nantinya memang berfungsi atau serasi dengan karya arsitektural tersebut. Contoh aliran atau gaya arsitektur yang dapat diterima, yang pertama tradisionalisme, kemudian yang kedua regionalisme, yang ketiga kontekstualisme, yang keempat postmodern, dan lain-lain. Kemudian bagaimana tantangan bagi arsitek Indonesia untuk dapat mempertahankan atau menampilkan jati diri dari arsitektur di Indonesia? Yang pertama, arsitektur merupakan suatu bidang yang amat cocok untuk dapat mempertinggi rasa kebanggaan dan identitas suatu daerah ataupun bangsa. Misalkan di sini saat kita turun dari pesawat pada sebuah bandara di suatu kota tertentu. Misalkan saja di Bandara New Airport Jogja. Nah, di sana kita akan langsung disuguhkan dengan tampilan-tampilan ornamen yang nampak sangat Jawanis, dari bentuk lantainya, dari bentuk lampunya misalkan, ataupun ornamen-ornamen artifisial yang ada di sana. Dan hal ini menyebabkan orang yang datang ke bandara tersebut, misalkan dia berasal dari luar Yogyakarta ataupun entah dari luar negeri, akan merasakan sebuah atmosfer Jawa
yang sangat kental dan menjadi identitas pada lokasi tersebut. Kemudian yang kedua, sumber-sumber untuk mengembangkan sifat-sifat khas dalam arsitektur Indonesia dapat dicari dalam seni bangunan, suku-suku bangsa di daerah-daerah, ataupun juga karakter dari alam Indonesia. Misalkan di sini adalah sebuah bangunan balai kota yang terdapat di pusat kota. Misalnya pada bangunan balai kota tersebut terdapat sebuah pendopo yang berfungsi sebagai tempat aktivitas kegiatan bermasyarakat. Tentu saja hal ini sesuai dengan peruntukannya, bahwa sebuah pendopo memang biasanya untuk ruang tamu ataupun ruang kumpul bagi beberapa orang yang memang beraktivitas bersama ya. Jadi untuk ruang publik pada suatu hunian ataupun pada suatu lingkungan tertentu. Nah, dengan adanya pendopo pada sebuah balai kota yang terdapat di Jawa misalkan, akan sangat menampilkan karakteristik yang kental dengan budaya Jawa, kemudian pastinya pendopo tersebut memiliki ornamen dan bentuk-bentuk yang sangat Jawanis, sehingga kekhasan dari daerah tersebut, ya misalkan dari sebuah kota di Jawa ini akan benar-benar terasa dan juga menjadi sebuah miniatur dari karakter alam juga budaya yang ada di tempat tersebut. Yang ketiga, banyak gedung-gedung baru di berbagai kota di Indonesia yang belum memperlihatkan suatu kepribadian yang kuat. Walaupun usaha untuk mengolah unsur-unsur tersebut dari seni arsitektur Indonesia sudah dicoba. Memang masih banyak ditemukan gedung-gedung atau bangunan baru yang tidak mempertimbangkan kondisi lokal daerah setempat ataupun kebudayaan di daerah setempat, sehingga benar-benar langsung menerapkan kebudayaan baru pada bangunan tersebut. Baik, terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya dengan materi dan topik yang tentunya akan lebih menarik untuk kita pelajari bersama. See you next time. Thanks for watching.